Dilansir dari beberapa sumber, Pulau Sumbawa yang berada di sisi timur Pulau Lombok memiliki sejumlah nama besar dalam catatan ilmiah tentang jaringan ulama Jawa, abad ke-19 di Mekah. 3 nama besar ulama Sumbawa, yang menempati posisi penting dalam sejarah keulamaan Nusantara. 1. Syekh Abdul Ghani Bima. Syekh Abdul Ghani Bima adalah ulama dari Kabupaten Bima yang disebutkan dalam hampir semua literatur sebagai guru besar di Haromain dan guru dari para pendiri atau Masyaikh Nahdlatul Ulama. Nama-nama besar di Pulau Jawa seperti Syekh Mahfuz Termas, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Hatib Sambas, pendiri Tarekat Qadiriyah dan Naksabandiyah. Juga senarai murid yang panjang dari Jawa atau Nusantara adalah murid dari Syekh Abdul Ghani Bima. 2. Syekh Zainuddin Sumbawa. Dilansir dari artikel web Alif Lam yang berjudul Dia Guru Syekh Zainuddin Asumbawi yang ditulis pada tanggal 21 November 2020 oleh Said Muhammad menjelaskan, dari sebuah desa kecil bernama Tepal, pelosok, daratan perbukitan, terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pernah lahir sosok ulama besar, namun namanya tak segemerlap dan sementereng nama-nama ulama Nusantara lainnya yang sezaman. Padahal, ia adalah salah satu syekh yang pernah mengajar di Masjidil Haram, dan menjadi guru bagi ulama-ulama di kawasan Asia Tenggara. Namanya adalah Syekh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badawi Asumbawi. Seperti halnya di daerah-daerah lain, Sumbawa juga punya istilah lokal untuk menyebut tokoh agama, yakni Dia Guru. Maka di Pulau Sumbawa ia dikenal sebagai Dia Guru Muhammad Zainuddin Asumbawi. Kitab Sirajul Huda adalah salah satu kitab populer dalam khazanah Islam Melayu. Bahkan sampai sekarang, kitab ini masih diajarkan di kalangan masyarakat Islam Melayu, terutama di Malaysia. Konon, dalam tradisi pengajian pondok pesantren di dunia Melayu, kitab tersebut biasanya dibaca sesudah menghatamkan kitab Faridotul Faraid. Itulah salah satu karya Syekh Zainuddin Asumbawi. Cukup banyak ulama-ulama dari dunia Melayu yang pernah belajar kepada Syekh Muhammad Zainuddin Asumbawi. Di antara murid-muridnya itu yang kemudian dianggap sebagai ulama besar dan tokoh yang berpengaruh ialah Syekh Muhtar bin Atarid Bogor, Syekh Muhammad Ashari Al-Falimbani, Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Manduri atau yang dikenal dengan sebutan Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari, Syekh Khalid bin Utsman Al-Mahla Az-Zubaidi, Syekh Abdul Hamid Kudus, Syekh Mahfuz bin Abdullah Tarmisi, Termas Jawa, juga termasuk Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Ampenani, Lombok, dan lain-lain. 3. Syekh Ibrahim Sumbawa. Dilansir dari artikel Islam Today yang berjudul Melacak Jejak Maestro Kaligrafi Asal Sumbawa, abad 19. Seorang ulama asal Sumbawa menjadi maestro seni kaligrafi di Mekah. Namanya, Ibrahim Al-Hulusi bin Wud Al-Jawi Al-Sumbawi. Ia meninggalkan karya monumental berupa manuskrip salinan berjudul Maulid Syaraful Anam. Salinan manuskrip karya Ibrahim Al-Hulusi bin Wud Al-Jawi Al-Sumbawi itu tersimpan di Museum Seni Islam Malaysia, Islamic Arts Museum of Malaysia, Kuala Lumpur. Kitab yang memuat hiasan kaligrafi nan indah itu ditulis dengan menyertakan penjelasan dalam bahasa Melayu Arab Pegon. Kebesaran 3 ulama dari Sumbawa penting diriwayatkan kembali karena 2 alasan. Pertama, Nusa Tenggara Barat juga merupakan satu tulang punggung jaringan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Nusantara yang masih ada sampai hari ini. Kedua, citra Pulau Sumbawa yang pernah melahirkan ulama besar dan mendunia.